Dan ingat kepada Denny Sumargo, kamu jangan mangkir ya atas laporan polisi yang kita buat ya. Karena terkait katanya sudah melanjutkan proses laporan terhadap Densu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bang? hari ini tanggal 4 Februari 2025 kami tim pembela kaum lemah saya sendiri Rizal Diandrawan telah hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan laporan polisi sebagai saksi yang meringankan atas laporannya Denny Sumargo yang pasal 369 KUHP itu ya. Kita tadi telah membantah laporan Denny Sumargo dengan dalil-dalil kita yang kita sampaikan dan beberapa bukti yang kita sampaikan bahwa laporannya yang dibuat oleh kuasa hukumnya Denny Sumargo tidak terpenuhi memenuhi unsur pasal 369 KUHP dan tidak sama sekali untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan karena berdasarkan beberapa bukti yang kita ajukan bahwa perbuatannya tidak memenuhi unsur gitu yang kita sampaikan tadi itu. Dan beberapa bukti juga kita sampaikan yaitu bukti beberapa akta ya, surat ya, bahwa yang dimaksud hajar itu bukanlah mengajar seseorang ya, tapi adalah hukum jamin rakyat Indonesia. Kita punya LSM sendiri dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Dan pasal yang dilaporin pasal 369 KUHP tidak terpenuhi karena harus ada pihak yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara paksa mengancam ya. Tetapi laporan tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Itu yang kita sampaikan dalam berita acara pemeriksaannya. Terus informasi hari ini ya. Laporan polisi yang kita ajukan di Polda Metro Jaya bahwa saksi-saksi yang kita hadirkan di kepolisian sudah semua saksi-saksi yang kita hadirkan terkait dugaan tindak pidana pasal 372 penggelapan sudah memenuhi unsur, sudah memenuhi panggilan semua ya. Termasuk Mbak Elmi Nurmala, Mbak Wawa dan Mbak Miftahul Jana dan Mbak Putri Wulan. Tinggal minggu depan laporannya terhadap Denny Sumargo ya. Minggu depan kita memohon kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum laporan polisi ini. Dan ingat kepada Denny Sumargo, kamu jangan mangkir ya atas laporan polisi yang kita buat ya. Karena kamu diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan ada beberapa bukti yang kita miliki, yaitu surat pernyataan yang kamu buat pada tanggal 2 Januari 2025 bahwa kamu menerangkan dalam surat pernyataan tersebut kamu secara tegas akan bertanggung jawab atas pelaporan pidana baik maupun gugatan perdata. Artinya apa? Nanti ya, jika kepolisian menetapkan tersangka kepada Denny Sumargo, artinya sudah terpenuhi lah unsur-unsurnya karena dengan bukti yaitu surat pernyataan yang kita miliki yang dibuat oleh Denny Sumargo tanpa ada tekanan ya maupun paksaan bahwa dia akan bertanggung jawab jika ada laporan pidana. Ini adalah laporan pidana ya, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatannya ya. Ingat ya, surat pernyataanmu tadi kita sampaikan dalam kepolisian dan sudah dijadikan bukti dan sudah masuk dalam keterangan berita acara pemeriksaan itu. Dan informasi selanjutnya nanti laporan polisi yang kita buat di Kepolisian Polda Metro Jaya akan digelar ya untuk naik ke tahap penyidikan. 4 orang ini harus menjalani proses hukum dan segera dipanggil nantinya itu. Yang minta gelar perkara mungkin dari pihak Bang Farhat atau dari pihak kepolisian? Kita masih tadi memohon Pak untuk segera diproses hukum kepada pihak kepolisian agar dipercepat laporannya terhadap 4 orang itu, Pablo Benua, Pratiwi Novianti, Geri Julian Saputra dan Denny Sumargo itu, karena diduga otaknya yang berbuat jahat untuk mengalihkan dana donasi M. Agus Salim kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur adalah Denny Sumargo ya. Ingat, Denny Sumargo, jika Agus Salim tidak bisa mudik ya lebaran di Aceh, maka Denny Sumargo ya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu tersebut. Tapi bagaimana kondisi kesehatan Agus sendiri? Kalau kondisi kesehatannya Agus sendiri baik saat ini, dan Agus di bulan puasa Ramadan berpuasa dan menjalankan ibadahnya untuk berdoa semoga permasalahan hukumnya cepat selesai. Oke. Terima kasih.